warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Ainunabila. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya. Judul dari laporan hasil observasi saya yaitu Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan program P2L menjadi agrowisata edukasi sayur di Desa Winong, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang membuat masyarakat menjadi lebih mandiri. Lebih mandiri di sini, jadi mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan mereka dengan cara mereka sendiri. Fungsi dari pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Karena ketika di situ ada langkah pemberdayaan, pasti masyarakat itu mengeluarkan aspirasinya. Nah, di sana merupakan salah satu tempat mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka dan sebagai tempat menampung aspirasi mereka. Yang kedua ada memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Karena dalam pemberdayaan ini tidak mungkin dilakukan oleh perseorangan, melainkan suatu kelompok. Nah, di situ pasti terjadi kerjasama yang mengharuskan kita untuk solid. Maka dari itu, pemberdayaan memiliki fungsi untuk memupuk dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada penumbuh kembang pergerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat. Karena tadi dilakukan oleh sekelompok masyarakat, maka dari itu diperlukan gotong royong dari masyarakat agar tujuan mereka itu tercapai secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada penggali, pendayagunaan, pengembangan potensi. Setiap proses pemberdayaan pasti di situ mereka menggali potensi yang ada. Nah, potensi yang telah ditemukan maka akan dikembangkan melalui program-program yang telah disusun. Selanjutnya ada tujuan pemberdayaan. Yang pertama yaitu perbaikan kelembagaan. Nah, perbaikan kelembagaan ini dilakukan agar tujuan yang mereka rancang itu tercapai dengan mudah. Yang kedua, ada perbaikan usaha. Nah, perbaikan usaha ini dilakukan agar anggota dan semua masyarakat yang ikut serta dalam pemberdayaan merasakan manfaat dari program yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, ada perbaikan pendapatan. Karena tadi telah terjadi perbaikan usaha, maka pendapatan mereka pasti juga akan membaik. Yang keempat ada perbaikan lingkungan. Karena mereka telah memiliki ilmu dari proses pemberdayaan itu, maka mereka tidak akan melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Karena di dalam kegiatan pemberdayaan itu pasti dibekali edukasi yang lain terkait lingkungan sekitar mereka. Yang kelima ada perbaikan kehidupan. Karena memiliki pendapatan yang membaik, maka keluarga dan masyarakat akan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Yang terakhir ada perbaikan masyarakat. Bila setiap keluarga memiliki tingkat kehidupan yang baik, maka akan menciptakan kehidupan masyarakat yang baik juga, karena masyarakat disusun dari beberapa keluarga yang ada di lingkungan mereka. Selain itu, pemberdayaan juga memiliki manfaat. Yang pertama, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Karena setiap pemberdayaan pasti disertai dengan program. Nah, program ini yang telah diterapkan ke masyarakat pasti akan menjadi kebiasaan. Maka dari itu, kesejahteraan masyarakat ini pasti akan berkelanjutan karena mereka telah terbiasa untuk melakukan kegiatan yang telah disusun melalui program-program pemberdayaan. Yang kedua ada peningkatan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Karena dalam pemberdayaan pasti ada pihak pemberdaya, serta juga ada agen pembaharu yang membimbing masyarakat dalam proses pemberdayaan. Yang ketiga, ada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena melalui pemberdayaan ini, masyarakat pasti memiliki banyak perubahan yang lebih baik, seperti tingkat ekonomi mereka, lingkungan mereka menjadi lebih terawat dan juga lebih produktif. Selain itu, mereka juga mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang baru.
Selanjutnya ada program pemberian pelayanan yang efektif. Tentunya program pemberdayaan dari pemerintah dan dinas-dinas lain memiliki proses yang melibatkan masyarakat. Nah, dengan melibatkan masyarakat ini, maka mereka, para dinas dan pihak pemerintah melakukan pelayanan masyarakat secara efektif karena dibarengi dengan program-program dari pemberdayaan. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu ada tahap-tahapnya juga. Yang pertama ada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini merupakan tahap awal untuk proses pemberdayaan masyarakat. Di sini pelaku pemberdaya menciptakan kesadaran dan kemauan supaya pemberdayaan berlangsung secara efektif. Yang kedua ada tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Nah, di sini masyarakat menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Keadaan ini menstimulasi mereka untuk membuka wawasan mereka. Yang ketiga ada tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Pada tahap ketiga ini masyarakat menjadi lebih mandiri dan kemandirian ini ditandai oleh kemampuan masyarakat yang membentuk inisiatif, melahirkan kreasi dan inovasi dalam lingkungannya. Agar program pemberdayaan mudah diterima oleh masyarakat, maka ada kiat-kiat dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan ini harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat. Karena hal ini untuk memastikan agar program yang diberikan kepada masyarakat mudah diterima dan dilaksanakan. Pendekatan pertama yaitu kegiatan harus bersifat terencana. Terencana di sini berarti program harus memiliki rentan waktu tertentu dan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis masyarakat, maupun tokoh generasi muda yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, ada pendekatan yang dilakukan secara kelompok dan tidak secara individual. Karena tujuannya berorientasi pada masyarakat, maka pendekatan lebih baik dilakukan secara kelompok. Karena masyarakat bersifat keseluruhan, bukan individu. Yang ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif. Ketika masyarakat berperan aktif, di situ mereka mulai berproses untuk belajar dan bekerja mempraktekkan program yang telah mereka terima. Yang keempat, memiliki sasaran yang jelas dan terarah. Semua agenda yang ditawarkan dalam pemberdayaan memiliki tujuan yang jelas dan memiliki manfaat yang diperoleh. Yang kelima, ada kegiatan pemberdayaan harus memiliki dana yang cukup. Karena sebagus apapun program, jika dana tidak terpenuhi, maka program tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal. Yang keenam, budaya yang ada pada kelompok sasaran juga harus diperhatikan. Karena upaya-upaya yang telah diusahakan agar mampu diterima oleh masyarakat itu juga harus disesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat. Karena bisa jadi program yang telah disusun tidak bisa mereka terima atau laksanakan karena itu bertolak belakang pada keyakinan atau juga kebiasaan mereka yang telah berjalan selama itu. Selain itu, pendekatan juga harus persuasif agar mampu menarik minat masyarakat dan tidak bersifat kohersif. Jika menerapkan pendekatan seperti ini, maka masyarakat akan lebih menerima program pemberdayaan dengan sukarela tanpa adanya tekanan. Selanjutnya ada agen pembaharu. Nah, pemberdayaan akan berjalan secara maksimal jika dibarengi dengan adanya agen pembaharu. Agen pembaharu merupakan stakeholder yang pemberdayaannya perlu ditingkatkan. Agen pembaharu yaitu seperti LSM,
ormas, organisasi profesi, lalu organisasi wanita maupun organisasi kepemudaan. Nah, produk dari agen pembaharu ini ada 4, yaitu hubungan 3 dimensi kemitraan. Yang kedua ada kapasitas agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat. Yang ketiga ada fungsi agen pembaharu sebagai dinamisator dalam konteks kebijakan pemberdayaan. Yang keempat ada keberdayaan agen pembaharu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang profil dari agrowisata edukasi Winong Asri. Agrowisata edukasi Winong Asri ini terletak di Desa Winong, RT 3 RW 2, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Agrowisata ini merupakan agrowisata baru di Kabupaten Tulungagung dan diresmikan pada tanggal 5 Desember 2020 yang lalu. Agrowisata ini mengusung tema sayuran karena agrowisata ini merupakan terusan dari program P2L dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sementara ini, agrowisata Winong Asri masih dibawahi atau dikelola dari TPK atau Tim Pengelola Khusus Desa, LPM, BPD, KWT, dan bapak-bapak yang ada di sekitar agrowisata Winong Asri. Selanjutnya, visi dari agrowisata Winong Asri yaitu mengangkat kawasan kumuh dan terpencil saat program PNPM perkotaan. Sedangkan misinya yaitu yang pertama mengangkat perekonomian warga desa Winong terutama RT 3 dan RT 3 RW 2. Yang kedua ada menjadikan agrowisata Winong Asri sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat desa Winong. Yang ketiga, menjadikan agrowisata Winong Asri sebagai wahana edukasi sayuran untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya agrowisata edukasi Winong Asri. Nah, agrowisata edukasi Winong Asri ini merupakan program terusan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Program ini disebut dengan P2L atau program Pekarangan Pangan Lestari. Nah, program ini bertujuan untuk memotivasi para ibu untuk gemar menanam sayur di sekitar rumah mereka agar saat mereka memiliki kebutuhan memasak, mereka tidak perlu lagi berbelanja, cukup memetik hasil panen mereka sendiri. Nah, dari situ kemudian pemerintah desa Winong memberikan amanat untuk mengikuti program P2L ini. Selanjutnya, pihak agrowisata Winong Asri mengikuti arisan rutin ibu-ibu KWT atau kelompok wanita tani. Akhirnya, mulai dari sini mereka mengumpulkan harapan para ibu-ibu KWT. Setelah itu, mereka akhirnya mendapat dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, dari PPL, pemerintah Desa Winong, LPM, bergerak bersama BPD, serta masyarakat di Desa Winong. Setelah mereka memiliki dukungan dari banyak pihak, mereka akhirnya memutuskan untuk menyewa sepetak tanah. Karena di Desa Winong mereka tidak mempunyai tanah bengkok ya istilahnya. Lalu mereka menyewa tanah yang dimana sebelumnya tanah itu sama sekali tidak produktif karena tanah itu selalu gagal panen ketika ditanami. Selanjutnya mereka mulai membangun agrowisata itu dimulai dengan membentuk pokja dan rangkaian-rangkaian tugas lainnya. Akhirnya agrowisata edukasi Winong Asri diresmikan pada 15 Desember 2020. Latar belakang berdirinya agrowisata edukasi Winong Asri ini yaitu yang telah disebutkan tadi bahwa agrowisata ini merupakan terusan dari program P2L dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Setelah itu dikombinasikan dengan visi misi yang dimiliki agrowisata Winong Asri ini untuk kemudian mengangkat ekonomi masyarakat di Desa Winong. Nah, di dalam agrowisata Winong Asri tersebut terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama mereka mendirikan agrowisata Winong Asri itu dengan cara mereka sendiri,
yang mulai dari merancang, mendesain, dan melakukan segala kegiatan yang ada di agrowisata edukasi Winong Asri, yaitu masyarakat desa Winong Asri sendiri, khususnya di RT 3 RW 2. Setelah itu mereka juga mereka belajar untuk mengelola berbagai macam sayuran. Selain itu mereka di sana juga melakukan silaturahmi untuk warga desa Winong. Yang ketiga, yaitu mereka juga mengolah serta menjual panen mereka di stand yang sudah disediakan di sana. Dalam proses pemberdayaan masyarakat desa Winong, yaitu yang pertama proses pemberdayaan ini diawali dengan program P2L. Setelah itu mereka mengikuti komunitas KWT, yaitu kelompok wanita tani. Akhirnya disambut baik oleh warga desa Winong dengan mengembangkannya menjadi wahana agrowisata edukasi sayur. Dan akhirnya mereka mulai menyewa tanah, membuat program, menggarap program, dan mereka akhirnya berhasil meresmikan agrowisata edukasi ini dengan mereka sendiri yang mengusahakan semuanya. Lalu selanjutnya ada hal yang ingin dikembangkan dari agrowisata Winong Asri ini, diantaranya yaitu karena mereka pembangunan masih 30%, maka kedepannya mereka ingin bekerja sama dengan Komisi B DPR, yaitu komisi yang tugasnya membersamai bidang perekonomian, yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, ingin mengembangkan agrowisata Winong Asri sebagai sarana edukasi dengan cara bekerja sama dengan lembaga pendidikan baik itu negeri maupun swasta. Serta mereka juga ingin bekerja sama dengan LP2M IAIN Tulungagung. Yang ketiga, mereka ingin bekerja sama dengan Dinas Pariwisata agar mereka menjadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Tulungagung. Yang keempat, membersamai kaum milenial untuk membangun agrowisata edukasi Winong Asri. Yang kelima, adanya pembangunan untuk playground anak-anak, pertanian dengan menanam mina padi dan juga peternakan. Kemitraan yang telah dijalin agrowisata edukasi Winong Asri sejauh ini yaitu dengan LPM, BPD, Karang Taruna, pemerintah desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan juga disponsori oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan, serta Dinas Lingkungan Hidup. Nah, karena mereka masih baru dan kedepannya mereka juga memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan dinas atau lembaga non-dinas yang terkait dengan mereka. Agar agrowisata edukasi Winong Asri ini mampu dikenal masyarakat luas, maka langkah promosi yang dilakukan oleh agrowisata Winong Asri ini yaitu dengan cara melalui liputan-liputan media seperti liputan oleh stasiun TV JTV dan juga koran Radar Tulungagung, dan selain itu juga ada dari pemilik akun Instagram Kacamata Tulungagung dan juga Tulungagung Sparkling. Selain itu yang sangat membantu mereka untuk mempromosikan yaitu postingan dari pengunjung-pengunjung sendiri. Ketika mereka berkunjung ke sana, mereka meng-share momen-momen mereka ke sosial media mereka. Itu merupakan salah satu langkah juga yang tidak mereka rencanakan, tapi itu sangat berdampak pada sangat berdampak pada dikenalnya agrowisata edukasi Winong Asri. Dalam pelaksanaan agrowisata Winong Asri ini tentunya ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukungnya yaitu warga desa Winong itu memiliki niat dari dalam diri mereka untuk mengangkat perekonomian masyarakat desa Winong. Selain itu mereka juga memiliki komitmen. Walaupun mereka merupakan desa yang kecil, namun mereka ingin memiliki kontribusi yang lebih. Yang kedua yaitu faktor penghambat, yaitu ketika ada masyarakat yang kurang memiliki semangat pada saat pelaksanaan kegiatan di agrowisata Winong Asri ini,
itu merupakan salah satu penghambat. Lalu selain itu juga ada kekurangan dana untuk mengelola agrowisata edukasi Winong Asri. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di agrowisata edukasi Winong Asri, yang pertama karena itu berasal dari masyarakat sendiri, ya cara memperbaiki mereka yaitu dengan cara memperbaiki komunikasi antar warga masyarakat. Setiap ada masalah, mereka selalu dibicarakan bersama-sama dan memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya ada masalah pendanaan. Mereka saat ini masih menggunakan alokasi dana desa dan juga bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan. Poin selanjutnya yaitu peluang yang ingin diraih oleh agrowisata edukasi Winong Asri. Yaitu peluang yang ingin diambil oleh mereka yaitu mereka ingin menjadikan agrowisata edukasi ini sebagai sarana edukasi dan juga pemberdayaan ibu-ibu di desa Winong. Selain itu, mereka juga ingin mengangkat produk UMKM yang berasal dari warga masyarakat desa Winong sendiri dengan membuatkan stand berjualan di area sekitar agrowisata edukasi Winong Asri nanti. Nah, agrowisata edukasi ini juga memiliki kelebihan, yaitu adanya kerjasama yang bagus di antara masyarakat dan juga agen pemberdaya yang didukung oleh PPL serta dinas-dinas terkait. Setelah itu, kekurangannya yaitu pengelolaan yang masih bersifat non-profesional, yaitu belum ada tenaga profesional yang ikut langsung dalam pengelolaan agrowisata ini, dan juga belum ada partisipasi anak-anak muda dalam pengelolaan agrowisata ini. Jadi yang mengelola itu masih bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi belum ada generasi muda yang ikut dalam program pemberdayaan ini. Lalu hal yang ingin dicapai oleh agrowisata edukasi Winong Asri ke depannya, hal ini disampaikan oleh narasumber saya yang dimana beliau menjabat sebagai ketua dari agrowisata edukasi Winong Asri. Beliau menyampaikan bahwa harapan ke depannya yaitu pengembangan agrowisata yang tetap sesuai dengan tema awal, yaitu edukasi sayuran dan juga pertanian. Karena menurut beliau terdapat banyak agrowisata yang pembangunannya semakin keluar dari konsep awal. Maka dari itu beliau mengharapkan adanya pembangunan yang tetap mencakup sektor pertanian dan juga sayuran yang akan dikembangkan kemudian menjadi ditambah dengan sektor peternakan juga. Lalu analisis terhadap kelompok pemberdayaan. Agrowisata edukasi Winong Asri ini merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat. Agrowisata ini dapat memberdayakan masyarakat di desa Winong dengan cara mereka sendiri yang merencanakan, yang memproses, dan juga yang menjalankan segala program-program pemberdayaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh nyata pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Agrowisata ini merupakan tindak lanjut dari program P2L yang dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian yang mendapat dukungan dari LPM, BPD, Karang Taruna, Pemerintah Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, dan juga disponsori oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dan juga PPL. Selain itu juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Melalui pemberdayaan ini, lahan yang awalnya tidak produktif, maka disulap menjadi lahan yang kini menjadi sangat indah dan lebih produktif. Pada Desa Winong ini, pemberdayaannya telah mencapai tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan,
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Hal ini ditandai dengan masyarakat mulai mampu berinovasi dan kreatif dengan dibangunnya agrowisata Winongasri. Di sana mereka menata agrowisata dengan tatanan yang sedemikian rupa agar mampu menarik perhatian masyarakat sehingga mereka minat untuk berkunjung ke sana. Mereka juga berinovasi dengan penataan tanaman-tanaman yang mereka susun agar bisa menjadi spot foto yang bagus. Berikut ada foto dari tatanan-tatanan di agrowisata Winongasri. Lalu selanjutnya ada peran saya sebagai agen pembaharu. Sebagai kaum milenial yang melek teknologi, saya akan berperan dalam giat promosi digital untuk agrowisata edukasi Winongasri. Nah, hal ini penting karena menjadikan agrowisata ini lebih terkenal di masyarakat umum. Saya lebih memilih mempromosikan lewat media digital karena sekarang tidak ada masyarakat yang tidak memiliki media untuk mengakses informasi apapun melalui media digital. Selain itu, mereka juga memiliki media sosial dan di sini saya juga akan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Hal ini menurut saya akan lebih efektif dan saya lebih bisa berkreasi dengan menggunakan produk digital seperti video, foto maupun pamflet digital. Nah, selanjutnya produk digital ini akan saya upload di akun Instagram pribadi saya dan juga Facebook maupun WhatsApp. Nah, selain itu saya juga bisa sebagai penghubung antara agrowisata edukasi Winongasri dengan LP2M di IAIN Pulau Agung karena mereka juga memiliki harapan bisa bekerja sama dengan LP2M di IAIN Pulau Agung.